Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian minggu kelima setelah Trinitatis 17 Juli 2022. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita bernyanyi. Haleluya, muliakanlah Allah-Mu yang Maha Kuasa, karena kemurahan-Nya bersukacitalah semua, memuliakan nama-Nya karena kebaikan-Nya. Puji, hormat, kemuliaan, kekuasaan, kebajikan, semuanya bagi Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah pujian bagi anak-Nya yang datang ke dunia, karena kasih sayang-Nya Dia korbankan darah-Nya menebus dosa kita. Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan, didamaikan dengan Bapa yang di surga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Betapa
Hukum Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu limpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yakin pada Tuhanmu dalam kesesakanmu. Untukkan pikiranmu, yakin pada Tuhanmu. Sungguh yakin hatiku padamu ya Tuhanku. Di sepanjang hidupku aku yakin padamu. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di kitab Amos pasal 5, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kita baca secara responsorial. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel,
Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya, habis dengan tidak ada memadamkannya bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dalam kerajaan bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, mari kita dengar warta hari ini, Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022, Minggu kelima setelah Trinitatis. Warta umum, berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Andre Leonardo Gultom, putra Bapak Nelson Gultom almarhum, Ibu Ertihot Burumanulang, alamat Bangun Jaya, Jemaat HKBP Kanan, Resort Kanan, dengan Putri Indri Boru Pardede, putri Bapak M. Pardede, Ibu A. Burumanurung, alamat Jalan Kemiribawa nomor 29 Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 di HKBP Kanaan, Resort Kanaan. Jemaat tambah mulai Minggu hari ini 17 Juli 2022 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Andri Firman Sinaga, Ibu Indah Stepani Boru Pasaribu, pindah dari HKBP Lubuk Pakam Resort Lubuk Pakam
tinggal sekarang di Jalan Purnama, Perumahan Purnama Residen, Blok E2, Sektor Pandau Permai. Yang ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 telah meninggal dunia Bapak Alcer Pangaribuan Opunisi Abdel Duli, umur 66 tahun, suami dari Ibu Teresa Burus Sinabariba, dari Jalan Taman Karya, Perumahan Alamanda 2, Blok 1 nomor 13, Panam, Sektor Pekanbaru Tonga. Pada hari Rabu 13 Juli 2022 telah meninggal dunia Ibu Hani Marianti Burusamosir, umur 39 tahun, istri dari Bapak Pandapotan Siahaan, dari Jalan Perkasa, Gang Swadaya 2, nomor 10, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Tuhan kiranya yang memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pelayanan Minggu hari ini 17 Juli 2022, Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM, Pendeta Resort, melayani di HKBP Pandau Permai, masuk pukul 11 WIB. Yang kedua, kegiatan anak sekolah minggu. Minggu hari ini 17 Juli 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong 2 dan 3, kelas 3 SD sampai dengan SMP. Minggu tanggal 24 Juli 2022 yang mengikuti ibadah di sekolah minggu adalah Horong Batita dan Horong 1, Batita sampai dengan Balita, kelas 1 sampai dengan 2 SD. Kegiatan anak sekolah minggu secara tatap muka. Latihan karate dimulai pukul 15 WIB bertempat di Sopo Nametmet. Kegiatan ini dapat diikuti oleh anak-anak sekolah minggu mulai kelas 2 SD sampai SMP. Yang berikutnya persembahan pemeliharaan dan pembangunan. Minggu 17 Juli 2022, persembahan kedua kita antar ke depan melalui amplop untuk pemeliharaan dan pembangunan. Peneguhan sidi Minggu hari ini 17 Juli 2022, pukul 11 WIB akan diadakan acara peneguhan sidi 2 orang anak jemaat gereja kita, 1 putra, 1 putri. Yang kelima, seminar pemberdayaan untuk remaja dan naposo pada hari Sabtu 30 Juli 2022 pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB akan diadakan seminar pemberdayaan untuk remaja naposo HKBP Pekanbaru, tempat gereja HKBP Pekanbaru. Topik dampak bahaya narkotika serta pengaruh positif dan negatif gadget pada generasi muda saat ini. Narasumber dari BNN Kota Pekanbaru dan psikolog Susan Febrianti, sarjana psikologi MSI. Diharapkan kehadiran seluruh remaja dan naposo bulung gereja kita untuk mengikuti pembekalan tersebut. Yang keenam, lansia. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna orange. Berikutnya, kebaktian doa sektor di gereja. Pada hari Rabu 30 Juli 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja, masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Baptisan Kudus Minggu 24 Juli 2022 diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita.
belajar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 15 WIB, tempat di gereja. Jemaat yang anaknya ikut baptisan kudus dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Berikutnya, Building Up Transformational Leadership. Pendeta HKBP Resort Pekanbaru Minggu 17 Juli 2022 akan berangkat mengikuti kegiatan Building Up Transformational Leadership yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Juli 2022, tempat di Perkampungan Pemuda Jetun, Silangit. Berikutnya rapat INA Seresot HKBP Pekanbaru pada hari Senin 18 Juli 2022 akan diadakan rapat INA Seresot HKBP Pekanbaru untuk membicarakan persiapan ibadah bulanan dan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 bertempat di konsistori, masuk pukul 16 WIB. Untuk itu diharapkan kehadiran pengurus INA Huria untuk menghadirinya. Kegiatan Tahun Kesehatian HKBP Distrik 22 Riau Regional 1, Seminar Pemberdayaan dan Pelayanan. Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 diadakan seminar pemberdayaan dan pelayanan bagi seluruh Pangula Nagok Tiki dan Parhalado HKBP Distrik 22 Riau Regional 1 dimulai pukul 9 WIB bertempat di Hotel Puraya. Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 diadakan seminar pemberdayaan dan pelayanan bagi AMA INA Jemaat HKBP Distrik 22 Riau Regional 1 dimulai pukul 9 WIB bertempat di Hotel Puraya. Suara Marturia, paduan suara gereja dalam rangka perlombaan paduan suara secara virtual yang diadakan oleh kantor pusat HKBP, paduan suara gereja kita meraih peringkat kedua dari 9 peserta dan mendapatkan hadiah sebesar 8 juta rupiah. Kita tepuk tangan dulu. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Juli 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1-2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang senilai surga.
Janganlah engkau berhenti kepada Yesus, katalah terima pengorbanannya, kau diselamatkan. Damai sukacita, bahagia, bahagia, damai sukacita, semua diberikannya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memeliharamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di gereja ini atau yang mengikuti dengan live streaming dimanapun berada, firman Tuhan menyapa kita dari Injil Lukas pasal 19 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Boleh kita membaca ayat 10 bersama-sama. "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada hal yang menarik yang perlu kita sampaikan melalui nas ini. Yang pertama, manusia sangat membutuhkan perubahan status. Contohnya perubahannya dari anak-anak ke remaja, dari remaja ke dewasa, dari yang tidak menikah menjadi menikah, dari yang tidak punya anak menjadi punya anak. Sian ama pangguaran gabe menjadi opung pangguaran. Dari yang menganggur menjadi bekerja, dari yang tidak sekolah menjadi sekolah, dari staf biasa menjadi pejabat, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mengontrak menjadi punya rumah. Dari yang sakit menjadi sehat, dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang suka marah-marah menjadi suka cita. Itu adalah perubahan yang kita harapkan dan kita dambakan setiap orang yang hadir di sini. Kita juga ke gereja mengharapkan adanya perubahan.
Kita juga tidak datang ke gereja asal-asalan, tapi kita datang ke gereja justru pengen bagaimanakah saya di gereja. Karena itu status dalam kehidupan kita selalu kita berusaha untuk memperbaiki status kita masing-masing. Saudara-saudaraku, itulah yang dialami oleh Zakheus pada saat itu. Kalau kita baca nas secara utuh tadi, bahwa Zakheus juga ternyata adalah orang-orang yang terpinggirkan, walaupun dia seorang pejabat kepala bea cukai. Tapi dia katanya orang pendek. Dia pejabat tapi orang pendek. Dia ingin mengalami perubahan status. Ada banyak yang membenci dia, ada ya banyak yang tidak suka bagi dia. Kenapa? Dari sudut Yahudi, dia adalah kaki tangan orang Romawi. Dia itu kaki tangan orang Romawi loh. Dia bekerja kepada orang Romawi. Kepala pemungut cukai itu pada saat itu adalah dialih kuasa oleh penjajah, yaitu Romawi. Maka menurut orang Yahudi dia adalah pengkhianat bangsa, dia adalah perusak bangsa. Pastinya seorang pemungut cukai adalah mengambil bagian dari lebih dari yang dianggarkan, lebih dari yang dituliskan, lebih dari yang diharapkan. Pastinya dia selalu memeras orang. Bukankah itu juga sungut-sungut orang yang ada di sekitar itu? Kenapa Yesus datang kepada orang-orang berdosa? Tapi kalau kita lihat secara utuh, Zakheus dengan sendirinya dia pergi berlari. Karena dia pendek, dia ditutupi oleh orang banyak, dia akhirnya memanjat pohon ara. Bukankah dia punya aparat? Bukankah dia punya anggota? Bukankah dia punya rombongan sebenarnya? Bukankah dia punya pasukan sebenarnya? Tapi dia berusaha memanjat. Kenapa? Dia ingin berubah. Ketika Yesus berjalan, Yesus langsung memanggilnya, Zakheus, turunlah. Memang Yesus sebagai Tuhan, belum ada pertemuan sebelumnya, tapi Yesus mengetahui hati setiap orang yang tidak dimiliki orang lain. Tapi Yesus sebagai Tuhan memiliki segalanya. Dia tahu apa isi hati Zakheus. Hai Zakheus, turunlah. Maka Zakheus segera turun. Pada saat ini aku menumpang di rumahmu. Lalu orang berbisik, kenapa Yesus ke situ? Bukankah Yesus itu orang kudus? Kenapa orang kudus berada di tengah-tengah orang berdosa? Respon Zakheus, Tuhan, sekiranya pun ada kuperas selama ini, akan kukembalikan 4 kali lipat. Menurut undang-undang Yahudi, menurut buku imamat, bila ada yang mencuri maka dia didenda 25% dendanya. Rupanya dia dendanya 4 kali lipat, melebihi. Luar biasa. Saudara-saudara. Dan Yesus berkata saat itu, ketika dia berada di rumah Zakheus, today salvation has come to this house. Saat ini kamu akan menerima keselamatan. Rumah ini juga, isinya juga. Dulunya dia yang dibenci orang banyak, sekarang dia yang diberkati Tuhan. Yang luar biasa berkat Tuhan bagi dia. Bukan hanya dia, tetapi seisi rumahnya. Dakolan ibana dari masuk, alai dohok dosa jabui. Dia adalah the son of Abraham, anak Abraham juga. Yang dulu dianggap Zakheus adalah orang-orang berdosa, ternyata dia saat itu adalah pejabat yang baik. Iya kan? Lihat kalimatnya. Saya tidak ada memeras,
Bila ada pun saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa itu. Pertanyaan sekarang, Bapak Ibu, gudang do BPJ Pak nabur judi negara yang jujur? Jangan-jangan di rumah juga sering berbohong. Maaf Bapak Ibu, suruh aja bapak-bapak belanja. Berbohongkah dia sama istrinya? Kasih aja dulu 100 ribu, belanja dulu kau Pak beli dulu minyak 100 ribu ke sana. Apa dia bilang? Saya dengar itu dari berbagai-bagai media sosial. Kurang mak duitnya, berapa lagi kurang? 15 ribu lagi. Terus dari mana kau tambahin? Ada kemarin uang, langsung si ibu itu ngasih 50 ribu. Berapa kali dia korupsi? Padahal belanjanya hanya 65 ribu. Berapa kali dia korupsi? Kasih bapak bertua mak, mau lorong nasongone. Arong dong songone? Dang dong. Orang-orang baik dah sudah. Betul. Karena dari sudut sosialita, kaum laki-laki selalu membuat harga tinggi. Iya, suruh aja belanja. Misalnya ikat pinggang, berapa kau belanja ikat pinggangmu? 500 ribu, padahal ikat pinggangnya 150 ribunya. Berapa kali dia korupsi sebenarnya? Iya kan? Si ibu selalu menjatuhkan harga. COD-mu itu berapa? 65 ribu, padahal dia harganya 650 ribu. Pergi dia keluar, 6 buru, berapa kau beli bajumu itu? 65 ribunya. Dari mana? Dari COD. Mana COD-nya? Ini. 6 buru ini pun 650 ribunya, 65. Iya kemarin lo 65 pada saat promo. Banyak kali alasannya. Iya kan? Karena COD itu selalu menjatuhkan harga. Nah subuh itu harga bawang merah pe manang cabai harganya sudah 100 ribu teh. Nah subuh itu benona 10 ribu sekilo. Maunya jatuh harga, mau latu pasar, saya seruannya kayaknya menjatuhkan harga. Manang na belanja itu pasar kaget, manang itu pasar dia selalu menjatuhkan harga. Anggona ke ibu luar biasa saya tong itu perjuangan hidupnya sebenarnya. Tapi hati-hati, jangan jatuhkan kawanmu. Kalau Anda menjatuhkan harga, jangan jatuhkan harga diri kawanmu. Hanya itu yang saya minta. Ama pun, kalaupun Anda menaikkan harga, jangan tinggikan hatimu, selalu rendah hati. Hanya itu pesan dah. Ya, Bapak Ibu. Boleh? Bu itu teh. Bu itu teh. Alisa anu dijawab nang berbeda teh. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang kita petik dari firman ini? Yang pertama, Anda ingin berubah, cari Yesus. Seperti Zakheus, dia mencari Yesus. Dia tidak memakai orang lain, tetapi langsung dirinya. Dia berusaha. Sekarang Anda harus berusaha menilik hatimu. Apakah Anda berada dalam genggaman Tuhan Yesus? Atau Anda jauh dari Tuhan Yesus? Buktikan Anda berada dalam Tuhan Yesus. Nasugut martangyang doh. Martangyang doh nasugut. Belum tentu. Gudang dorahi tamar badai nasugut. Saya cek itu sosialita, kenapa? Karena setiap orang ke gereja pasti ngambil kesibukannya masing-masing. Si bapak mengambil kesibukannya, si ibu juga. Si ibu ingin membersihkan semuanya, padahal gak sanggup. Waktu sudah mulai mendekat, ayo. Si ibu masih marmekat dope, balistik dope. Saya berkau bapak kenai liling dope nak. Banyak cucian ibu-ibu yang ditinggalkan setiap hari Minggu. Gudang dote, rumah belum beres, berantakan. Saya di hari martangyang, kapan berdoa? Baru bangun tidur berdoa di tempat tidur. Mau lihat mak? Akan dulu bau uduk do berarti martangyang dong bah. Tanya aku kamu totong dah. Tanya aku kamu sehat. Nak pola tebar tak kidang pola. Alana malu teba artani padita tong dohona pajak. Anong doha muna menyimpan pajak, menyembunyikan pajak. Dituhor mobil atas nama si taronggal deh, apa warna si tarulus do. Banyak itu kan? Penipu juga itu katanya. Maaf ya katanya si Jokowi. Bila Anda membeli sesuatu, laporkanlah pajaknya, jangan sembunyikan. Nanti kalau ditangkap pula, katanya. Macam mana aku melaporkan pajak? Nomor getungan ison ngasadia. Ate, itangan sadia, ison sadia.
asing dope tapi nadi bagas. Misalnya gigi. Kita tidak membahas pajak, tetapi kejujuran kita kepada pemerintah sebaiknya juga kita harus jujur, ya. Itu juga yang dituntut dalam nats ini. Anda ingin berubah, temui Yesus, tapi Anda harus jujur, jangan bohongi dirimu. Anda ingin berkata-kata dengan baik dengan Yesus, tapi Anda berbohong dalam dirimu, salah. Anda juga ingin berkata-kata sama pendeta, Pak Pendeta, aku sebenarnya baik sama istriku, tapi Anda berbohong, ada kebohonganmu. Pernah kau pukul suamimu? Pernah kau pukul istrimu? Pernah kau pukul anakmu? Pernah kau bentak anakmu? Anda berbohong. Perbaiki dulu, tuntaskan dulu itu. Tuntaskan dulu, selesaikan dulu masalahmu. Keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah benar-benar adanya perubahan kita. Maka setiap orang yang diselamatkan harus berubah. Yang kedua, Yesus melihat semua orang. Baik yang tersembunyi, baik yang tidak tersembunyi. Invisible and visible. Mamereng natarida dohok nasotarida. Kalau manusia hanya melihat yang kelihatan, yang walaupun banyak manusia juga gudang lo si sakko sahih na itu teh gudang dua itu tanah mi sakko sahih na ibu tahu dong bener sakko sahih na maaf ya Bapak Ibu kebetulan tulaku dong magkasi obeng dong setay jadi baru magkasi obeng sudah tersinggung kamu kebetulan awak baru lebih teruan jadi sakko sahih na bagor itu lakon. Setiap lau manang tu orang, saya simpan udah tangan na, saya rebuti, saya pikir jual mana putung, ibana. Mau lau tu pasar, na putung udah bamba buat, nah, bahasa betul mana ada ku ambil katanya, putung utang aku sih, ibana, tapi tak ku ibana dok. Jadi orang tu soalnya jual mah, si saku sahik na, di gedung pengen mulai gudang saku sahik na jual mah. Saya buku sih terus, tapi dong anda sudah potat dobe. Ibalas tinggi dobe, terus balas tinggi. Tapi dong anda sudah potat dobe. So makan dobe baru dobe jong-jong, baru dobe berdalan. Akal hula-hulan dia segala macam. Ngatur saya di buku sih. Hati-hati yang mubah manginang. Sutung syukuran dong ambil tuh. Sutung itu kok saku sahik nak. Jadi kita harus terbuka, ya harus terbuka. Jujurlah. Ada kejujuran di hati kita, ada keterbukaan di hati kita. Jangan simpan dalam hatimu sesuatu yang tidak bisa dipegang. Sampaikanlah kepada Tuhan, Tuhan aku begininya, hidupku sekarang hancurnya. Sampaikan kepada Tuhan. Berapa orang kita yang jujur kepada Tuhan? Adakah orang-orang di sini menyimpan sesuatu kepada Tuhan? Jangan simpan, sampaikan. Tuhan, Engkau tahu sisi tubuhku begini, sisi hatiku begini, sisi pikiranku begini. Tuangkan seluruhnya. Sampai Anda juga menangis, sampaikan kepada Tuhan. Pasah sudi. Yang terakhir, kita semua ingin diberkati Tuhan. Amin. Tidak ada yang pengen orang-orang di sini atau yang mendengarkan firman ini, tidak ada yang suka kena bala, dihukum Tuhan. Semua kita ingin diberkati. Bukankah berbahagianya Zakheus? Today salvation has come to this house. Bukankah kita juga suka
Dengan musabakas, hupas-hupas mau. Kata Tuhan, aku akan memberkatimu, semuanya kamu, saya berkati. Sudidu hitau ingin dipasu-pasu. Tapi adakah perubahan komitmen dalam hatimu? Ada enggak? Mana sonino terus merdudus. Nah seorang perubahan. Natari sadar untuk sama ni jepakku kebetulan sakalasu isi kolehan tiki sempi setai bida amanginan maaf ngamu liburuna saya lalak songo ni pangalahona ngamar pahupu ibana saya lalak songo ni pangalahona tak perubahan itu kan saya terus merungut ya ibadah dan anak ni ibadah ngapa mulih buru ngalong pahupu na enak mohane ngapaton niku somar itu kok madok mulai itu Tuhan ini miring baju wang anakku tohoro itu jol berbahagia sebagai pendeta le anakku 5 tahun dopeng ho ngapa mulih buru dan mertuaku sa sitong nao aleh lu nomor untung kerjom niku jadi tikina barung untung tuh di mana mulai otong ibadah iso ibadah pada tahar kok lu membu kerjom senda julu lu soni kerjom di mana bedelan di mana senda sebanagaman medawu maha rating atuk tu sebajung le mang teh salah dua gua pendeta mereka rating-rating itu harus ajaran di jauh batu ini bana bertobatlah kau saudara kau jadi bisa aja ada sesuatu hukuman-hukuman kecil yang diberikan Tuhan kepada kita yang sebaiknya sebenarnya hukuman besar diberikan tetapi Tuhan maha kasih namanya maju hubana saya berubah hibana enggak. Contoh ketika Anda makan ipicang jauh badoh kita dan kita kok komadok melihat itu jauh pak torial langiho tone hasing kok kamaho aporo tamaho lokok mahululine marang suga-suga di gigi itu cara ni dewa ta do sasitung na pengotok kita manang na dijabu hodang along sonang roham saya marutu karjom terus bisa aja ketika Anda ibu ya saya marungutung to dijabu saya ketika Anda mengiris bawang tanganmu teriris juga itu juga Tuhan juga sedang memproses Anda nang hom piamang tong hom marungutung dijabu holan nama masukon pitu doh menutup pitu itu tuh po tergajal tangan midi pitu terhabit itu juga sebenarnya Tuhan ingin memperbaiki dirimu. Sudah itu kita, semua kita ingin diperbaiki, diperbaharui dan diberkati dan diselamatkan. Tuhan tidak hanya datang kepada orang-orang benar, true, tetapi juga paling utama Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang berdosa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang marginal. Secara umum narasi Lukas berhadapan dengan orang-orang yang marginal, orang-orang terpinggirkan. Narasinya ingin mengangkat supaya semua diselamatkan dalam Yesus Kristus. Nang sudido paluam ni debata portibiot di bakasan Yesus Kristus. Jadi dipasu-pasu dan diberkati semuanya. Bukan hanya saya yang diselamatkan, bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi kita semuanya ingin diselamatkan. Saya tertarik dan prihatin saat ini ternyata masih ada di negara ini. Kita tidak tahu apa dan bagaimana seluk-beluknya seorang polisi sebagai pengawal bisa ditembak. Si Joshua Huta Barat, kita tidak tahu itu. Tapi satu hal yang paling tragis adalah yang saya tahu. Apa mungkin? Saya juga udah ketemu dengan seorang jenderal ketika saya melayani di kebun jeruk. Tidak pernah mengalami seperti itu. Ada kejanggalan-kejanggalan. Tadi malam
Saya mengikuti ribuan lilin di Tarutung. Keprihatinan kita kepada bangsa ini bukan sebagai orang Batak, bukan pula sebagai orang Kristen, bukan. Ya. Jadi ada ngak kamangina hamte taruh polisi, martangyak kamu teh. Tangyak kamu. Malah dong sugur hamuna, nak pola baik kamu soalnya. Marilah berbaik hatilah kepada bangsa dan negara ini. Saya bukan Muslim, tapi saya Kristen. Di pergunungan kami dihargai hala ala iyudu, ile taruh do kami kurban. Dapat doamu nare hai? Dapat doamu? Jemolo Natal do hargai mu nasi dak kamu kui Natal tu nasi dak. Situ sudah mu? Dah. Mang tay, sitau doamu karena. Utamu do sitau? Holan yang macalo, mangalet dangolo. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita di tingkat sekarang juga sebaiknya kita harus lebih mempedomani keselamatan itu berdasarkan Yesus Kristus sebetulnya. Itu harus prinsipil dalam hatimu, dalam imanmu dan percayamu. Tapi juga kamu harus hidup berdampingan dengan orang-orang sekitarmu. Manalah kala melalui sikap dan sifatmu di tengah-tengah orang banyak, orang menjadi tertarik tidak hanya mengikutimu, tapi juga mengikuti agamamu. Sama seperti Rut, bangsamu adalah bangsaku, agamamu menjadi agamamu, Tuhanmu menjadi Tuhanku. Tuhan memberkati kita, amin. Kita berdoa, anugerahmu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan Bapa kami di surga. Kami disapa oleh firman-Mu. Kami Tuhan semuanya menerimanya, dan itu berkarya bekerja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati orang-orang di sekitar kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, mulai dari anak-anak bibi sampai dengan kepada lansia orang tua. Tuhan menyertai memberi kesehatan, kepulihan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan selamatkan mereka dalam berbagai aras kehidupan. Kami juga Tuhan membawa saudara-saudara kami yang sedang meraih perjuangannya dalam meraih cita-citanya. Mari arahkan mereka melalui sekolah atau melalui pekerjaan dan berbagai-bagai sisi kehidupan. Arahkan mereka supaya tidak menyerah, tetapi mau ulet, jujur dan bekerja keras untuk meraih cita-citanya dengan baik. Para orang tua juga bangga akan anak-anaknya, bangga akan masa depan anak-anaknya. Pastilah juga orang tua mempersiapkan segala sesuatunya. Berkati juga Tuhan orang tua kami dalam berbagai-bagai kehidupannya. Ada mencari nafkah di jalanan, di pasar, parengge-rengge, di transportasi, instansi-instansi swasta atau pemerintahan. Semuanya itu adalah yang kami harapkan melalui itu menjadi berkat bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang sudah menikah juga, yang telah lama, selalu dan selalu mereka memohon Tuhan. Mari Tuhan berkati para rahim si ibu supaya mengandung saatnya dan akan melahirkan anak atau putri. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga bila ada di tengah-tengah kami yang sakit, yang mendengarkan firman ini, dalam nama Yesus Kristus sembuhkanlah mereka. Kami menerimanya. Jadi kehendak-Mu dalam Yesus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Puji kasih setia yang
sudah dipermudah dosa, ditawan setan penyesalan. Syukur kau Yesus Juru Selamat, menanggung dosaku berat. Engkau menanggung kematian, agar ku selamat dan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.